Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Hassani Gunawan. Saya dari kelompok 9 bersama dua teman saya, yaitu Ridho Firmansyah dan Kavi Albani, ingin menjelaskan tentang apa itu analisis perancangan sistem. Baik, akan saya mulai. Pertama, itu apakah analisis itu? Analisis itu dibagi dua, yaitu analisis dan analisis sistem. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan analisis sistem adalah pengamatan mengenai suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya. Berikut pengertian analisis sistem. Analisis sistem merupakan penguraian suatu sistem ke dalam komponen-komponen untuk mempelajari bagaimana komponen-komponen itu bekerja dan berinteraksi. Dalam analisis sistem dilakukan yang pertama adalah survei dan perencanaan sistem dan proyek. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi dan bisnis yang ada saat ini. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan bisnis dan prioritas-prioritas untuk sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Berikutnya, strategi untuk menganalisis sistem. Terdapat beberapa strategi atau teknik untuk melakukan analisa sistem, yaitu yang pertama, analisis struktur modern. Kedua, perekayasaan informasi atau information engineering. Yang ketiga, pembuatan prototyping. Yang keempat adalah analisis berorientasi objek oriented analysis. Baik, untuk presentasi berikutnya akan dilanjutkan teman saya, yaitu Kavi Albani. Analisis struktur modern. Analisis struktur modern adalah teknik yang berorientasi proses yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan bisnis untuk suatu sistem. Model merupakan suatu gambar struktur yang mengilustrasikan proses-proses input, output, dan file yang diperlukan dalam peristiwa-peristiwa bisnis. Penekan utama teknik ini ada pada proses dan berikutnya adalah data. Teknik ini digunakan oleh sistem analisis dengan menggambarkan serangkaian model proses dalam hal bentuk diagram alir data atau DFD. Perekayasaan informasi atau IE. Perekayasaan informasi merupakan teknik yang berorientasi pada data namun sangat sensitif pada proses. Teknik ini diaplikasikan kepada organisasi keseluruhan atau bagian yang signifikan dari perusahaan, misalnya divisi, daripada diterapkan pada satu proyek. Konsep dasar yang melandasi perekayasaan informasi adalah sistem informasi harus direkayasa seperti produk lainnya. Perencanaan strategi informasi. Dalam fase ini, metode analisis sistem diterapkan untuk menguji, memeriksa keseluruhan bisnis untuk menginvestasikan rencana keseluruhan dan arsitektur untuk pengembangan sistem berikutnya. Tidak ada aplikasi komputer dan sistem informasi yang dikembangkan pada tahap ini. Tim proyek mempelajari misi dan tujuan perusahaan dan menginvestasikan arsitektur dan rencana sistem informasi yang dapat secara optimal mengarahkan sistem informasi, membantu organisasi mencapai tujuan bisnisnya. Prototyping adalah suatu teknik perekayasaan yang digunakan dengan membuat bagian atau versi dari sistem atau aplikasi. Dalam analisis sistem terdapat dua jenis prototyping. Yang pertama ada prototyping kelayakan. Digunakan untuk menguji kelayakan dari suatu teknologi tertentu yang akan diaplikasikan untuk mengatasi masalah bisnis tertentu. Misalnya,
menggunakan Microsoft Access untuk membuat prototipe atas kelayakan berpindah dari aplikasi mainframe menuju berbasis PC. Yang kedua ada prototyping pencarian atau prototyping kebutuhan. Digunakan untuk mencari kebutuhan-kebutuhan pengguna dengan meminta pengguna bereaksi atau berkomentar atas contoh atau prototipe sederhana yang ditampilkan. Prototyping digunakan untuk mempercepat proses pengembangan sistem. Analisis berorientasi objek. Kebanyakan metode analisis sistem memisahkan analisis terhadap data dan proses. Analisis berorientasi objek berupaya menghilangkan pemisahan itu dengan mengkombinasikan atau menggabungkan data dan proses yang ada dalam data itu atau disebut objek. Teknik berorientasi objek digunakan untuk yang pertama mempelajari objek yang ada sekarang untuk melihat apakah objek itu masih bisa digunakan atau diadaptasi untuk penggunaan baru. Yang kedua, mendefinisikan objek baru atau objek termodifikasi yang akan dikombinasikan dengan objek yang ada menjadi aplikasi pengkomputeran bisnis yang bermanfaat. Selanjutnya ada output utama analisis sistem. Model sistem merupakan output utama dalam tahap analisis sistem. Tim proyek utama membangun beberapa, yaitu yang pertama model-model data bagi kebutuhan database bisnis. Yang kedua, model-model proses atau model-model objek bagi kebutuhan-kebutuhan bisnis yang akan dibuat program. Yang ketiga, model-model antarmuka yang menunjukkan bagaimana sistem harus berinteraksi dengan pengguna sistem dan sistem lain, termasuk organisasi lainnya. Yang keempat, model-model distribusi bagi geografi bisnis yang akan didukung oleh jaringan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.